Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kembali lagi saya mau mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Dan dalam konten saya kali ini, saya ingin mengupdate terkait dengan pertemuan dari kuasa hukum para donatur dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, yakni Bapak Saifullah Yusuf. Dalam pertemuan ini, semuanya sepakat bahwa yang mereka fokuskan saat ini adalah pengobatan dari si Agus Salim. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah masih layak kalau uang dari para donatur itu dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim? Dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin menyajikan pers conference ke hadapan pemirsa sekalian dari Menteri Sosial yakni Bapak Saifullah Yusuf dan juga pernyataan ataupun komentar dari para kuasa hukum donatur ini. Dengan demikian saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Malam ini jam 10.30 kami selesai melakukan pertemuan selama 1 jam bersama Mas Pablo Banua dan beberapa teman-teman pengacara yang juga kita tahu menjadi semacam advokat ya dari para donatur yang kita tahu itu diperuntukkan untuk Mas Agus Salim. Nah, saya langsung aja kepada pokok masalahnya, bahwa kami merasa senang, gembira, kami itu saya dengan Pak Wamen dan juga tadi ada Pak Sekjen dan beberapa staf kami bisa berdiskusi secara terbuka dengan Mas Pablo dan teman-teman. Hasil diskusinya kira-kira begini. Pertama, kita ingin ini dikembalikan kepada niat baik yang sudah dimulai sejak awal. Jadi ini semua diawali dengan niat baik, maka kita kembali kepada niat baik. Yang kedua, mudah-mudahan nanti pada saatnya bisa saling memaafkan. Kita tidak cari siapa yang salah, tapi kita bisa saling memaafkan. Yang ketiga, tentu kita semua sepakat untuk mendukung fokus pada pengobatan Mas Agus Salim. Kita ingin pengobatan ini bisa segera dilakukan secara berkelanjutan dari berbagai mungkin juga tenaga medis yang diperlukan. Mungkin ada penanganan medis, psikologis, dan juga nanti termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi sosial. Kita juga ingin gugatan yang dilakukan oleh siapapun pada waktunya bisa dicabut sebagai bagian dari saling memaafkan di atas. Kedepannya kita akan diskusikan apa-apa saja yang kira-kira perlu ditindaklanjuti dari sisi penyelenggara, kemudian dari sisi donatur, dari sisi Mas Agus Salim. Semua pihak berpikir tentang apa yang harus kita lakukan ke depan kalau penanganan medisnya sudah selesai. Nah, itu nanti kita bicarakan lebih lanjut pada saatnya. Kira-kira seputar itu, dan saya yakin karena ini semua berangkat dari niat baik, lalu ditindaklanjuti saling memaafkan, semuanya bisa menemukan jalan keluar. Terima kasih, dan ini saya sekarang kembalikan ke Pak Umum. Ya, jadi pada prinsipnya kami berterima kasih kepada Pak Menteri, kepada Pak Wakil Menteri, beserta dengan jajarannya. Kami telah diterima di sini, didengarkan aspirasinya. Tentunya ini adalah suatu kebaikan
yang memang harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Dalam perjalanan kami intinya sepakat dengan Pak Menteri, kami bertujuan yang utama adalah pengobatan terlebih dahulu. Setelah pengobatan ini berhasil, baru selanjutnya nanti kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengelolaan uangnya, begitu ya Pak Menteri ya. Nah, jadi intinya kami saat ini berjuang atas nama kemanusiaan, tidak lain dan tidak bukan. Gitu. Kurang lebih itu aja sih Pak Menteri. Ya. Tidak perlu banyak. Terima kasih ya, jadi saya kira cukup jelas. Nanti lain-lainnya kita bicarakan lebih lanjut. Kami mohon kesabarannya, kami mohon dukungannya supaya semuanya lancar. Kita tambahan Pak? Cukup. Ya. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama di mana kita menyimak bersama-sama pernyataan dari Pak Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, dan juga dari Bang Pablo Benua, di mana kita ketahui bersama-sama bahwa Bang Pablo Benua ini adalah kuasa hukum dari para donatur. Yang menjadi pertanyaan saya secara pribadi dan mungkin juga menjadi pertanyaan dari netizen, perihal uang donasi yang akan dipakai kembali untuk pengobatan dari matanya si Agus Salim ini. Sementara kita ketahui bersama-sama bahwa keputusan dari para donatur lewat surat kuasa elektronik itu, mereka menginginkan agar uang itu dipergunakan oleh pihak lain yang lebih membutuhkan. Itu yang pertama, dan mungkin ini menjadi salah satu aspek penting atau poin penting yang patut dipertimbangkan kembali oleh para kuasa hukum dari para donatur ini. Memang kita ketahui bersama-sama bahwa awalnya semua orang atau semua donatur itu mereka punya niat yang baik, yakni untuk membantu biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Tetapi dalam perjalanan kita ketahui bersama-sama ada keadaan di mana yang mengubah pemikiran dari para donatur, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan agar uang itu dipakai oleh pihak lain yang lebih membutuhkan. Lalu yang kedua berkaitan dengan berbagai macam laporan yang saat ini lagi ramai diperbincangkan. Salah satu poin penting juga yang mungkin harus dipertimbangkan kembali oleh Bapak Menteri Sosial, yakni Bapak Saifullah Yusuf ini, bahwa saat ini ada polemik yang begitu luar biasa, yakni datangnya dari kubunya si Agus Salim, yaitu si Alvin Lim yang mensomasi Prativi Novianti dan juga Koko Hiro. Dan juga kalau tidak salah yang terbaru ada akun TikTok yang bernama Asam Lambung kalau tidak salah itu. Jadi saya berharap juga Pak Menteri Sosial juga bisa menegur secara langsung si Alvin Lim yang saat ini hadir sebagai kuasa hukum dari Agus Salim, bukan sebagai penengah atau mencari benang merah untuk menyelesaikan persoalan dari Agus Salim dan Prativi Novianti ini, tetapi beliau malah sibuk untuk memproduksi persoalan baru, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Farhad Abbas beberapa waktu yang lalu, sehingga sampai saat ini masih menjadi diskusi yang serius, masih menjadi perdebatan sengit di berbagai platform media sosial terkait dengan tuduhan serius yang disampaikan oleh Alvin Lim kepada Prativi Novianti, di mana Mbak Novi dituding sebagai pramugari nyambil pelacur dan juga jualan narkoboi. Sehingga dengan demikian, mungkin ini adalah poin-poin penting juga yang harus dipertimbangkan oleh Pak Menteri, yang dalam hal ini sudah berperan penting untuk mendamaikan antara persoalan dari Prativi Novianti dan juga si Agus Salim ini. Pemirsa sekalian, berikut ini saya masih menyajikan pers conference antara para kuasa hukum dari para donatur dengan wartawan, dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa meluangkan waktu untuk menyimak bersama-sama pers conference yang dilakukan oleh kuasa hukum para donatur dengan awak media berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Oke, Bang Pablo, gimana tadi pertemuan dengan Pak Menteri? Ya, jadi kita diterima alhamdulillah oleh Pak Menteri, kita diundang oleh Pak Menteri untuk memberikan masukan, pandangan, pendapat terkait dengan kisru donasi yang saat ini sedang bergulir tentang Novi dan Agus begitu.
Ada beberapa poin yang memang tadi kita sampaikan kepada Pak Menteri begitu ya, terkait dengan aspirasi yang sudah kita dapatkan melalui polling. Itu ingin kami perjuangkan di sini. Kami pengen itu tetap menjadi salah satu acuan dalam proses perdamaian begitu. Jadi posisi daripada aspirasi donatur tidak akan pernah tergeser dari situ gitu ya. Selanjutnya pada saat kita tanyakan tentang mekanisme bagaimana uang tersebut, kami sampaikan ketika dipakai untuk pengobatan Agus, lalu nanti sisanya akan seperti apa. Fokus daripada Pak Menteri, arahannya adalah kita fokus terhadap pengobatan Agus terlebih dahulu. Setelah pengobatan Agus terlebih dahulu kita fokuskan, nanti untuk sisa uangnya baru kita akan bicarakan lebih lanjut bersama-sama seluruh pihak. Begitu. Pada prinsipnya kami intinya mengikut arahan Pak Menteri. Kita pengen semuanya clear, tidak ribet lagi, tidak bikin pusing lagi. Nggak tiap pagi kita nontonin Agus mulu, begitu ya. Ini Pak Dodi. Ya, kalau dari saya, jadi kita sudah mendapat arahan dari Pak Menteri bagaimana terkait dengan pengobatan Agus dan bagaimana terkait dengan penggunaan sisa dana tersebut. Dan pesan dari Pak Menteri, mohon agar bersedia untuk mencabut gugatan dan mencabut laporan polisi yang sudah kita lakukan. Oke, baik, nah, itu nanti kita akan lakukan setelah adanya perdamaian, ya, duduk satu meja dengan semua pihak terkait, ya kan, dan harus ada kejelasan semuanya ini dengan pihak donatur. Nah, jadi pesannya kita akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, dan yang pasti donatur bersatu tak bisa dikalahkan. Tapi jadi gimana maksudnya langkah-langkah berikutnya itu seperti apa sih sebenarnya? Langkah-langkah berikutnya kita akan konsentrasi terhadap pengobatan Agus dulu, ya, terkait sisa dana itu nanti akan kita bicarakan dalam perundingan antara dengan pihak Densus, pihak Novi, pihak Agus. Jadi kuasa hukum nanti akan berkumpul untuk membicarakan sisa dana itu akan kemana. Itu nanti. Jadi arahan Pak Menteri hari ini kita harus segera lakukan pengobatan terhadap Agus. Jadi dari Bang Pablo sendiri berarti udah damai ya Bang sama pihak-pihak yang berseteru sama Abang gitu. Ya, jadi harus damai. Jadi konsep kita sebenarnya satu, apapun itu persoalannya, kami fokus terhadap penyelesaian. Dan masalah ada damai atau enggak nanti kita lihat di ujungnya. Yang pasti kami ingin yang diutamakan adalah persoalan Agus ini terlebih dahulu gitu. Sebenarnya pada poinnya intinya satu, kita hanya berbicara tentang kemanusiaan. Kita pengen kemanusiaan dan moral justice ditegakkan begitu ya. Ada satu bentuk moralitas yang selama ini telah diperjuangkan oleh Densus dan Novi. Kami pengen moral justice yang selama ini mereka laksanakan betul-betul terlaksana hingga mencapai konklusinya gitu. Jadi nggak ada lagi ribut-ribut di kemudian hari gitu. Oke. Nah, tentu memang kalau selama ini yang telah diundang untuk hadir di Kementerian Sosial ini adalah pihak penyelenggara, yaitu Novi dan Mas Densus serta dengan penerima donasi yaitu Agus. Tentu kesempatan kali ini adalah donatur ya. Ini artinya menunjukkan donatur itu memiliki peran penting sehingga kita dapat diterima dan kita berbincang lebih 1 jam. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dengan jajaran tadi ini adalah sesuatu hal yang positif, di mana islah nanti akan menjadi jalan keluar yang terbaik mungkin di beberapa waktu ke depan. Nah, segala sesuatu hal yang dimulai dengan baik sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi tentu akan diakhiri dengan baik. Dan kita ini adalah kuasa donatur yang telah diterima dengan resmi, mewakili sebagian besar donatur yang sudah memberikan kuasa elektronik kepada kita. Nanti terkait masalah adanya arahan daripada Pak Menteri terkait apabila nanti perdamaian ini terjadi, maka seluruh laporan maupun gugatan yang telah pernah terlaksana, nah ini dengan sendirinya nanti akan diselesaikan dan dicabut secara otomatis. Begitu arahan Pak Menteri, mudah-mudahan ke depannya bisa tercapai, dan dari pertemuan berikutnya kita nanti akan diundang secara bersama-sama dan kita donatur juga akan disertakan, begitu ya? Begitu Pak Dodi ya? Donatur nah, jadi gimana kuasa donatur? Coba. Bagi rekan-rekan sejawat, ya, seprofesi
yang telah menerima kuasa dari beberapa donatur, tolong segera berkoordinasi dengan kami, karena ini udah end game. Ya, kalau memang mau terlibat dalam proses penyelesaian ini, ayo kita bergabung, ya. Dan bagi para donatur yang belum mengisi suaraku.co.id, segera lakukan. Ya, itu sedikit banyaknya akan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan ini. Karena polling akan kita bawa nantinya. Karena polling tetap akan dilibatkan dalam penyelesaian persoalan ini. Oke, jadi untuk para kuasa donatur yang ada di luaran sana, ada rekan-rekan advokat, rekan-rekan lawyer di luaran sana yang memang dianggap memiliki kuasa, kami harapkan untuk segera, ya kembali lagi, untuk segera menginformasikan kepada kami, menghubungi kami. Ayo kita sama-sama akomodir keinginan daripada donatur. Dan kami ingin ingatkan, donatur yang benar-benar donatur. Donatur yang benar-benar donatur adalah donatur yang benar-benar menyumbang dengan periode pada saat podcast Densu hingga pada saat kekisruhan tersebut terjadi dan ditutupnya donasi pada saat itu. Kalau sekarang transfer tidak berlaku. Jadi kalau transfer yang sekarang itu bukan termasuk donatur yang pada saat itu. Wajib menunjukkan bukti dan wajib ada bukti transfer dan ada kuasa. Kalau tidak ada, maka itu bukanlah donatur yang sesungguhnya, gitu ya. Terima kasih. Oke guys, itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh para kuasa hukum dari donatur terkait dengan polemik dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Dalam cuplikan video yang disampaikan oleh para kuasa hukum donatur, kita masih mendengar terkait dengan surat kuasa elektronik yang katanya akan menjadi salah satu poin penting dalam pengambilan keputusan itu. Saya secara pribadi masih berharap agar uang donasi yang dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim ini, harapan saya agar benar-benar bisa mengikuti keputusan dari para donatur. Karena dalam surat kuasa elektronik itu kita sudah menyaksikan bersama-sama, kita sudah melihat bersama-sama di mana hampir semua para donatur mereka menginginkan agar uang donasi itu dipergunakan oleh pihak lain yang lebih membutuhkan, artinya bukan kepada si Agus Salim ini. Karena jujur saya secara pribadi pun tidak sepakat kalau misalnya uang yang dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim ini adalah uang dari donasi itu. Kenapa? Karena menurut saya secara pribadi, uang itu adalah uang sengketa dan tidak amanah atau tidak berkah lagi bila dipergunakan kepada si Agus Salim. Apalagi netizen sudah mengecam si Agus Salim dan juga kita masyarakat Indonesia yang mengikuti kasus ini sudah menilai bahwa si Agus Salim ini adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih kepada para donatur yang sudah berempati. Dan yang lebih menyakitkan lagi ketika beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan bersama-sama bagaimana seorang Farhad Abbas bersama si Agus Salim ini mereka membuat laporan ke pihak penegak hukum terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti, bahkan ada tuduhan-tuduhan serius yang disampaikan oleh Agus Salim dan juga Farhad Abbas kala itu. Sehingga saya pikir tidak hanya dengan kata maaf lalu semua persoalan ini selesai, tetapi patut dipertimbangkan bahwa bagi saya secara pribadi, uang itu sudah tidak ada berkahnya lagi, atau sudah tidak beramanah lagi, bila masih dipakai oleh Agus Salim untuk biaya pengobatan itu. Sehingga dalam pernyataan disampaikan oleh Bang Pablo Benua maupun dari kuasa hukum para donatur tadi, yang menegaskan bahwa surat kuasa elektronik itu masih menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan untuk pengobatan dari matanya si Agus Salim ini. Salah satu poin yang perlu kami tekankan di sini adalah perihal keputusan dari para donatur itu. Jangan sampai keputusan ini diabaikan, yang pada akhirnya menurut saya secara pribadi akan menimbulkan mosi rasa tidak percaya dari pihak donatur kepada yayasannya Pratiwi Novianti. Lalu pada poin yang kedua yang tidak kalah pentingnya,
kami juga sebagai netizen terus mengingatkan kepada para kuasa hukum dari para donatur bahwa persoalan yang lagi heboh saat ini terkait dengan somasi yang dilakukan oleh Alvin Lim, di mana kita ketahui bahwa Alvin Lim ini adalah kuasa hukum dari si Agus Salim yang ditujukan kepada Pratiwi Novianti dan juga kepada Koko Hiro itu. Sehingga kami berharap agar si Alvin Lim ini bisa diberikan pelajaran biar mulutnya itu jangan seenak jidat dan semanis udel mengeluarkan pernyataan ataupun tudingan-tudingan yang menurut saya sangat tidak pantas dari seorang pengecara. Karena tutur kata yang disampaikan oleh seorang Alvin Lim yang menuding bahwa Pratiwi Novianti adalah seorang pelacur dan juga penjual narkoboy ini adalah sebuah tuduhan yang benar-benar sudah mencoreng profesinya dia sebagai seorang advokat atau sebagai seorang pengecara. Dan saya berharap pula agar lembaga Pradi bisa memberikan teguran yang keras kepada kuasa hukum Alvin Lim yang tidak kontrol, atau dengan bahasa lain menurut kami yang rakyat jelata ini bahwa Alvin Lim adalah sosok manusia yang tidak punya akhlak, yang tidak punya moral dan tidak punya adab ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.